Sekarang saya akan menjelaskan tentang NES. Apa sih itu NES? NES itu adalah sebuah konsol permainan video 8-bit pada tahun 80-an dan hingga 90-an. NES menjadi konsol permainan paling populer saat itu. NES juga membantu merevitalisasi industri video game AS setelah crash video game, sehingga akhirnya membantu menghidupkan kembali perusahaan video game setelah kerobohan permainan pada tahun 1983, dan juga menetapkan standar serta pola bisnis permainan video bagi konsol-konsol berikut. NES itu juga konsol permainan pertama yang mengikut sertakan pengembangan pihak ketiga dalam dunia bisnis permainan video game. Nah, NES ini juga ada yang klasiknya dan dirilis pada tahun 2016. Di beberapa negara juga dirilisnya. Tidak heran kalaupun Nintendo akan memproduksi NES klasik pada tahun 2018. Keunggulan pada NES ini ada banyak game tanpa diinstal. Hanya tinggal sambungkan kabelnya dan tinggal nyalakan konsolnya dan tinggal mainkan. Gamenya sudah ada banyak di situ. Dan yang keduanya, keunggulannya, pilihan kontrolernya beragam. Untuk main game kan pasti berdua dengan teman. Kamu harus membeli satu controller lagi. Kamu bisa menggunakan wireless control third party dan tetap bisa memainkan semua game dalam NES klasik ini. Harganya juga terjangkau. Tenang, harga konsol ini tidak terlalu mahal. Kamu juga bisa memiliki NES klasik dengan hanya harga 1,2 juta hingga 1,5 juta saja. Sekarang saya akan menjelaskan tentang next gen console, mulai dari ciri-ciri video gamesnya. Akibat kemajuan hardware konsol, games di zaman ini memiliki grafik yang sangat bagus dan smooth, dengan contoh game seperti Forza Motorsport dan Halo 4. Selain itu, konsol zaman ini mampu merender banyak objek pada layar, sehingga game-game merasa lebih imersif dan hidup. Muncul juga tren game seamless open world, di mana pemain dapat menavigasi dan mengeksplor dunia game yang gede dengan loading time yang sangat minimal, seperti contoh game Assassin's Creed, The Witcher 3, dan GTA 4. Berikut saya akan berbicara mengenai teknologi yang digunakan konsol zaman ini. Prosesor dan graphic card pada zaman ini jauh lebih bagus. Contohnya, PS4 dan Xbox One yang menggunakan prosesor dan graphic card buatan AMD. Konsol zaman ini juga memiliki RAM yang jauh lebih banyak, dengan 8 GB, di mana sebelumnya hanya dapat mencapai 512 MB. Selain itu, kapasitas penyimpanan juga semakin meningkat, sehingga mencapai 1 TB data. Dan konsol juga memiliki fitur backwards compatibility yang memungkinkan kita untuk memainkan game dari konsol zaman sebelumnya. Terakhir, saya akan berbicara tentang perbedaan video games dan konsol dari zaman ini dengan zaman sebelumnya. Video games konsol di zaman ini memiliki grafik yang lebih bagus dan lebih imersif daripada video games di zaman sebelumnya, akibat kemajuan hardware. Selain itu, loading time di zaman ini juga lebih cepat daripada sebelumnya. Dari segi hardware, konsol zaman ini lebih cepat untuk boot up. Selain itu, juga menyediakan kemampuan multitasking, di mana kita dapat bermain game sambil menonton live stream atau mendengarkan musik. Terakhir, konsol zaman ini memudahkan pemain untuk live streaming gamenya dan merekam gamenya, sehingga kita dapat men-share-nya ke teman-teman atau ke internet.